mengikuti kisah ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh salah satu narasumber kami dengan judul Gedung Sekolahku Bekas Rumah Sakit Tua. Selamat mengikuti. Jawa Timur 2010. Namaku Rizka. Umur 23 tahun, lulusan salah satu universitas ternama di Kota Malang, Fakultas Ilmu Pendidikan. Selepas lulus kuliah, aku diminta pulang kampung oleh kedua orang tuaku, atau lebih tepatnya pamankulah yang sebenarnya ingin aku segera pulang. Pamanku adalah seorang kepala sekolah SMK swasta di kecamatanku. Namanya Sutikno, dan aku biasa memanggilnya Lek Tikno, karena beliau adalah adik kandung dari bapakku. Kebetulan sekolahnya butuh seorang guru bahasa Inggris yang pas dengan jurusan yang aku ambil. Sebenarnya langsung pulang bukanlah rencana semula setelah kuliah, karena aku ingin mencari pengalaman di Kota Malang bersama teman-teman seangkatanku. Tapi rasanya tawaran Lek Tikno sulit untuk kutolak. Paling tidak, aku bisa memanfaatkan posisinya sebagai kepala sekolah untuk mendapat pekerjaan awalku. Singkat cerita, setelah pulang kampung, aku pun segera membuat surat lamaran yang sebenarnya tidak perlu kubuat, karena aku pasti diterima. Dan lagi, di sekolah itu memang tidak ada guru bahasa Inggris, yang selama ini diisi oleh Pak Marto yang sebenarnya adalah guru olahraga. Hanya saja, untuk kepentingan administratif serta tidak enak kepada guru yang lain, aku membuat surat lamaran. Setelah melengkapi semuanya, waktu terus berjalan dan hari pertama mengajar pun tiba. Seperti lazimnya, hari itu aku diperkenalkan kepada para dewan guru, staf tata usaha, serta satpam dan penjaga malam sekolah. Semuanya berjalan dengan lancar dan seperti yang kubayangkan, termasuk saat aku mengajar. Ada sedikit perasaan berbeda yang menyenangkan. Murid-murid di sini sangat ramah dan terlihat sangat menghormati guru. Agak berbeda dengan murid di perkotaan saat aku kuliah praktek mengajar di beberapa SMK di Kota Malang. Mungkin benar kata bapakku, bahwa kehidupan di daerah pedesaan adalah benteng terakhir bagi nilai-nilai luhur bangsa ini dan kearifan lokal yang mulai tergerus oleh kemajuan zaman. Hari itu, aku diberi jadwal mengajar 3 kelas, yang semuanya dapat kulewati dengan lancar, sampai tak terasa bel pulang sekolah pun berbunyi. Aku tak langsung pulang, karena masih menunggu Lek Tikno yang ada rapat bersama beberapa staf tata usaha. Itu juga yang kudengar pernah dipesankan bapak ke beliau, bahwa bapak menitipkan aku ke Lek Tikno. Sebenarnya bukan hanya karena Lek Tikno adalah kepala sekolah, tapi sejak kecil dari semua saudara bapak dan ibu, aku merasa Lek Tikno lah yang paling dekat dan sayang kepadaku. Aku sendirian di ruang guru sampai Pak Tarno, penjaga sekolah, datang. Kami sempat ngobrol basa-basi dan di situ aku baru tahu kalau Pak Tarno setiap hari tidur di sekolah ini, karena rumahnya ada di kabupaten sebelah dengan jarak yang cukup jauh. Umurnya kutaksir tak terlalu jauh di atasku, sehingga aku merasa sedikit banyak sebenarnya kami seumuran. Pak Tarno lalu menceritakan sejarah gedung sekolah ini. Katanya, gedung ini dulunya adalah bekas rumah sakit milik pemerintah yang sudah tak terpakai lagi. Dan kemudian yayasan dari sekolah ini membelinya serta melakukan renovasi di beberapa tempat. Pak Tarno juga bercerita kalau terkadang mengalami gangguan-gangguan gaib saat malam. Untuk bagian ini aku tak terlalu menghiraukan, karena selain tak percaya dengan hal seperti itu, aku juga menganggap Pak Tarno tidak terlalu serius.
dan topik gangguan gaib mungkin hanya untuk mengisi obrolan kami. Tak lama kemudian, Lek Tekno pun datang dan mengajakku pulang. Aku dibonceng Lek Tekno karena rumah kami tak begitu jauh. Di jalan, aku sempat bertanya tentang kebenaran gedung sekolah adalah bekas rumah sakit yang tidak terpakai, yang ternyata dibenarkan olehnya. Lek Tekno juga menceritakan kalau ruang guru itu adalah bekas kamar mayat. Tapi, lagi-lagi aku tak terlalu menanggapi dengan serius, karena Lek Tekno mengatakan itu sambil tertawa. Hari berikutnya, Lek Tekno menjemputku lagi. Sekitar jam 6 pagi, dia sudah ada di depan rumah. Lek Tekno sempat masuk ke dalam rumah dan bilang ke bapak kalau nanti siang ada rapat di dinas pendidikan. Jadi, pulangnya bapak yang akan menjemput aku ke sekolah. Seperti kemarin, hari itu juga berjalan dengan lancar. Bedanya, aku lebih lelah karena ada 6 kelas yang harus kuisi. Kondisi kelas yang sama nyamannya dengan kemarin membuat waktu terasa berjalan begitu cepat, dan bel pulang sekolah pun berbunyi. Di depan gerbang sekolah, aku berniat menelpon bapak dan mengatakan bahwa aku menunggu di situ. Tapi, aku lalu sadar HP-ku ketinggalan di atas meja di ruang guru. Aku segera bergegas kembali ke ruang guru melewati koridor depan. Suasana sangat sepi, dan dari pagi aku juga tak melihat Pak Tarno, yang mungkin hari itu tidak masuk. Saat aku tiba di depan pintu ruang guru, ternyata ruang itu sudah terkunci. Aku berpikir mungkin Pak Ari Satpam yang tadi menguncinya. Aku lalu berjalan berkeliling mencari keberadaan Pak Ari, karena aku menduga dia sedang mengunci ruang kelas satu persatu. Karena aku memakai sepatu hak tinggi dan areal sekolah yang cukup luas, pencarian itu terasa cukup melelahkan. Dan sialnya, aku tidak menemukan Pak Ari. Sempat ku tengok ke ruang satpam, ternyata dia juga tidak kelihatan batang hidungnya. Setelah istirahat sejenak karena rasa capek, aku pun segera kembali ke ruang guru. Dan anehnya, pintu sudah terbuka lebar. Dengan cepat aku berlari untuk mengambil HP di atas meja, karena tiba-tiba aku merinding teringat cerita Pak Tarno dan Lek Tekno tentang sejarah sekolah ini. Aku lalu merasa sedikit tenang karena aku dengar ada suara langkah kaki yang mendekat. Dan dalam hati aku yakin itu adalah Pak Ari yang dari tadi ku cari. Tapi saat suara itu berhenti tepat di depan ruang guru, aku tak melihat siapapun. Dan dengan tiba-tiba, pintu tertutup seperti tertiup angin. Perasaanku mulai tidak nyaman. Aku mencoba membuka pintu dengan mendorong kuat-kuat, tapi pintu itu ternyata terkunci rapat. Nyaliku mulai menciut karena aku hanya seorang diri di sana. Beberapa kali ku tendang dan ku dorong lagi, tapi pintu itu tetap tak mau terbuka. Segera aku buka HP untuk menelpon bapak, tapi juga tak bisa tersambung. Begitupun ketika berkali-kali ku coba menelpon Lek Tekno, yang bahkan sinyal sempat tiba-tiba hilang. Aku benar-benar menyesal karena belum sempat menyimpan nomor teman-teman guru atau staf yang lain. Perlahan, tapi sangat jelas kurasakan, bulu kuduku mulai merinding. Aku merasa seperti sedang terperangkap dalam situasi yang tak bisa aku pecahkan. Ketika kebingungan dan ketakutanku semakin kuat, tiba-tiba jelas terdengar suara air di kamar mandi yang ada di pojok ruangan itu. Suaranya seperti orang yang sedang mandi, tapi aku tak benar-benar yakin. Selain perasaan nyaman dan bulu kuduk berdiri, aku ragu apakah ada orang lain di ruangan ini. Kakiku mulai gemetar, tapi aku memaksa mendekati kamar mandi dan kudekatkan telingaku ke arah pintu untuk mendengar siapa yang ada di dalam.
Terdengar suara guyuran air dan siulan seperti orang yang sedang bersenandung. Mungkin itu adalah Pak Ari, pikirku sambil berusaha menghibur diri. Segera aku ketuk pintu dan aku memanggil, "Pak Ari, Pak Ari." Tak ada jawaban sama sekali dan seketika itu juga suara di dalam kamar mandi berhenti. Aku lalu mengumpulkan segenap keberanian untuk mendorong pintu, dan pintu itu tidak terkunci. Tampak di depanku kondisi kamar mandi itu kosong, bahkan lantainya kering. Padahal beberapa detik yang lalu aku jelas mendengar suara siulan dan guyuran air. Melihat itu semua, aku benar-benar semakin ketakutan. Aku hanya bisa terduduk dan menangis. Sesaat aku kembali teringat cerita-cerita Pak Tarno tentang angkernya sekolah ini. Sekaligus terlintas sebuah pertanyaan di benakku. Apa benar yang dikatakan Lek Tekno kalau ruang guru ini bekas kamar mayat? Ketika aku mulai putus asa, terlihat sekelebat bayangan di depan ruang guru dan seperti seorang siswa. Aku pun segera memanggilnya. Untungnya dia mendengarku dan segera mendekat. Anak itu lalu berkata akan memanggil Pak Ari untuk membuka kunci. Di sini, aku sedikit menjadi tenang karena mulai percaya semuanya akan berakhir. Tak lama kemudian, Pak Ari datang dan membuka pintu. "Pak Ari dari mana? Dari tadi saya cariin," tanyaku, yang hanya dijawabnya dengan sebuah senyuman dingin. Aku segera keluar dari ruangan itu dan mengikuti Pak Ari dari belakang. Sambil berjalan, aku kembali bertanya tentang keberadaan Pak Tarno. Kemudian Pak Ari menghentikan langkahnya dan berbalik badan. Kembali terlihat senyum aneh di wajahnya. Lalu tangan kirinya menunjuk pohon besar di sebelah kananku. "Itu Pak Tarno, Ning," ucapnya. Aku segera menoleh ke pohon besar itu, dan apa yang kulihat benar-benar membuat nafasku sesak. Tampak Pak Tarno tergantung di atas pohon dengan seutas tali di lehernya. Anehnya, Pak Tarno juga tersenyum padaku dengan kondisi seperti itu, tanpa terlihat kesakitan sama sekali. Kakiku sontak menjadi kaku. Aku benar-benar tak sanggup melangkah. Di depanku, Pak Ari juga melebarkan senyumannya. Kemudian, tampak ujung-ujung bibirnya mengeluarkan cairan merah. Mulutnya menganga lebar sampai bibirnya sobek hingga ke batas telinga. Terlihat juga gigi-gigi yang sangat runcing di mulutnya. Otakku benar-benar buntu. Tak sempat aku berpikir mereka makhluk apa dan berasal dari mana. Dengan segenap tenaga yang ada, aku berbalik dan berlari menjauh, sampai aku tak melihat di depanku ada anak tangga kecil. Aku pun terjatuh. Entah apa yang mengenai lutut kiriku. Celanaku robek dan menetes cairan merah dari sana. Kurasakan sakit yang luar biasa. Tapi aku teringat segala kengerian yang baru saja kualami. Aku pun memaksakan diri untuk bangun dan segera keluar dari gedung ini. Lalu, aku merasa sungguh beruntung. Setelah beberapa meter aku memaksa berjalan dengan kaki kiri yang agak terseret, terdengar suara di dalam kelas di ujung koridor. Aku yakin pasti ada murid yang belum pulang. Masih dalam ketakutan yang amat sangat, aku segera berteriak minta tolong sambil terus berusaha mendekati ruang kelas itu. Sepertinya mereka mendengarku, karena ada 2 orang siswi yang mendekat. Wajah mereka berdua nampak sedikit kebingungan melihat keadaanku, kemudian memapah dan membawaku masuk ke dalam kelas. Sepertinya aku belum pernah mengajar di kelas itu, karena tak satu pun wajah mereka yang aku kenali. Kutaksir ada sekitar 10 siswa di sana, dan salah satu dari mereka bertanya apa yang terjadi padaku.
Aku pun menjelaskan apa yang baru saja kualami, termasuk tentang sosok yang seperti Pak Ari Satpam dan Pak Tarno yang tiba-tiba berubah menjadi makhluk menyeramkan. Anehnya, mereka semua hanya tersenyum, bahkan ada yang tertawa mendengar ceritaku. Di sini sudah biasa seperti itu, Bu. Banyak yang mengalami kejadian serupa, apalagi orang baru seperti Ibu, kata salah seorang murid. Lalu, kalimat berikutnya yang semakin memukul nalarku adalah, "Yang penting Ibu gak usah takut dan biasa aja, karena kami juga bagian dari mereka." Mereka kemudian semua tertawa dengan suara aneh dan sangat menyeramkan. Lalu, satu persatu mulut mereka menganga lebar persis seperti Pak Ari tadi. Bibir mereka tiba-tiba robek sampai batas telinga. Aku tak mampu lagi berteriak. Kakiku seperti ada yang memegangi, begitu juga dengan kedua tanganku. Lalu, aku berusaha memejamkan mata karena tak sanggup lagi melihat semua kengerian ini. Terasa badanku seperti digerayangi kuku-kuku panjang. Aku merasakan ada cairan menetes di wajahku. Baunya amis dan sangat busuk. Aku yakin itu adalah liur-liur mereka yang menetes di wajahku. Tawa mengerikan masih saja kudengar. Kemudian terdengar suara bel sekolah, dan seketika makhluk-makhluk itu menghilang dari hadapanku. Dalam ketakutan itu, aku memeriksa HP, berharap Bapak menjawab panggilanku, tapi ternyata nihil. Segera kulangkahkan kaki keluar dari kelas itu. Tampak dari kejauhan, Lek Tekno menggunakan seragam safari coklat mendekat ke arahku. Tapi kali ini aku tak berani menganggap ini sebagai sebuah keberuntungan. Aku khawatir yang di mataku terlihat seperti Lek Tekno adalah makhluk gaib yang hanya menyamar seperti mereka semua tadi. Lek Tekno semakin mendekat, dan setelah berjarak kira-kira 5 meter di depanku, kekhawatiranku kembali terbukti. Sosok yang menyerupai Lek Tekno tiba-tiba melepas kepalanya dan melemparkannya padaku. Kepala itu tepat jatuh di depanku, dengan mata melotot dan bibir tersenyum mengerikan, seraya berkata, "Ayo kita pulang." Teriakanku tak lagi mengeluarkan suara. Kepala itu lalu menggelinding memutariku. Ketika tepat ada di depanku, aku menendangnya sekuat tenaga. Entah kepala itu terlempar kemana, karena tiba-tiba tubuhnya juga tak nampak lagi di mataku. Hari sudah sangat gelap, dan harusnya Bapak mencariku. Aku benar-benar kebingungan bersama rasa takut yang tiada tara. Entahlah, saat ini aku ada di bagian sekolah sebelah mana, karena jauh berbeda dengan apa yang aku lihat di hari pertama datang, saat Lek Tekno mengajakku berkeliling. Sempat ada pikiranku tentang sebuah kemungkinan yang sangat mengerikan, bahwa aku sedang berada di alam lain. Tiba-tiba, aku mendengar suara kentongan dan suara beberapa orang yang memanggil namaku. Aku sangat mengenali suara-suara itu. Sepertinya suara Bapak dan beberapa tetanggaku. Aku pun berteriak sekuat tenaga memanggil Bapak, tapi sepertinya mereka tak mendengar suaraku. Lalu suara mereka perlahan semakin jauh dan akhirnya tak terdengar sama sekali. Aku hanya bisa terduduk dan menangis serta berharap pagi secepatnya datang dan tak ada lagi gangguan-gangguan yang mengerikan. Setelah semakin sadar bahwa aku harus terus berusaha keluar dari semua kengerian ini, aku pun bangkit memaksakan diri untuk berjalan mencari pintu keluar dari tempat ini. Kakiku masih terasa ngilu dan perih. Lalu perlahan aku berjalan. Kemudian tampak agak jauh dari tempatku berdiri, ada sebuah ruangan dengan pencahayaan yang sangat terang. Sebenarnya aku ragu mendekatinya, tapi
Sepertinya hanya itulah harapanku. Saat aku tepat berada di depan ruangan itu, kuberanikan diri untuk mengintip dari jendela kaca. Kembali tampak pemandangan mengerikan di depanku. Ada sekelompok makhluk dengan tubuh kurus kering, rambut panjang, dan wajah yang hancur menakutkan. Sepertinya mereka sedang makan. Entah apa yang mereka makan. Yang jelas, bau busuk tercium menyengat. Aku lalu berjalan menunduk sambil menjinjitkan kaki, karena takut makhluk-makhluk itu mengetahui keberadaanku. Tapi, sepertinya itu semua sia-sia, karena tiba-tiba mereka sudah ada di hadapanku. Di titik ini aku benar-benar pasrah, mungkin bahkan harus mati di tempat ini, karena aku benar-benar merasa tak ada lagi yang bisa kulakukan. Setiap tempat yang kudatangi, semua hanya menghadapkanku pada kejadian-kejadian yang mengerikan. Ketika aku memejamkan mata dan menangis, tiba-tiba terdengar kumandang adzan. Kulihat makhluk-makhluk itu menutup telinganya dan seperti merasa kesakitan. Lalu, satu persatu makhluk itu berlari menjauh dariku. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, aku berusaha mendekati sumber suara adzan itu, dan aku sangat mengenali suaranya. Itu adalah suara bapak yang sedang mengumandangkan adzan. Kemudian tampak di depanku kerumunan orang membawa lampu senter dan kentongan. Ada bapak dan Lek Tekno berdiri di antara mereka. Aku segera berteriak memanggil bapak, dan syukurnya kali ini beliau mendengar teriakanku dan lalu berlari ke arahku. Sungguh lega rasanya, aku telah ditemukan. Melihat kondisiku yang sangat lemah dan terluka, bapak segera membawaku ke puskesmas terdekat. Di sana, bapak mulai bercerita bahwa aku sudah 2 hari tidak pulang, dan Lek Tekno menunggu-nunggu kedatanganku di sekolahnya. Jadi, selama 2 hari ini, aku sebenarnya tidak masuk di sekolah Lek Tekno. Padahal, aku merasa sempat pulang dan bahkan bertemu bapak dan ibuku. Dan ternyata gedung di mana aku ditemukan adalah gedung bekas rumah sakit yang sudah tidak terpakai lagi. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, gedung sekolahku bekas rumah sakit tua. Semoga kisah-kisah misteri dari kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.